Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara maritim yang mana 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan. Dengan panjang pantai yang mencapai lebih dari 2 kali keliling bumi, tidak mengherankan jika sebagian besar penduduknya yang berada di wilayah pesisir berprofesi sebagai nelayan. Demikian juga di sepanjang pantai utara Jawa, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Ribuan alat tangkap dengan berbagai jenisnya selalu menghiasi perairan Pantura setiap hari. Salah satu kabupaten di Pantura yang mempunyai potensi perikanan yang besar adalah Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara atau Jalur Pantura. Secara umum, kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut. Adapun batas-batasnya antara lain: sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan Kabupaten Blora, dan sebelah barat Kabupaten Pati. Di wilayah perairan Kabupaten Rembang terdapat banyak gugusan terumbu karang yang tersebar di berbagai tempat, sehingga menyebabkan perairan Rembang mempunyai kekayaan sumber daya ikan dengan hasil tangkapan yang dominan dan bernilai ekonomis tinggi, baik ikan demersal maupun ikan pelagis. Profesi nelayan bagi penduduk Rembang yang tinggal di kawasan pesisir pantai sudah menjadi profesi yang turun-temurun. Mereka menggunakan berbagai jenis alat tangkap untuk menyesuaikan jenis ikan yang ingin mereka tangkap, di antaranya cantrang, kursin, dan lain-lain. Di antara alat tangkap yang populer digunakan nelayan Rembang adalah cantrang, yang digunakan untuk menangkap ikan demersal atau ikan dasar. Saat ini cantrang banyak disorot media karena keberadaan cantrang dianggap sebagai troll. Padahal antara cantrang dan troll tidak dapat disamakan. Cantrang termasuk dalam golongan pukat tarik, sedangkan troll termasuk golongan pukat hela yang sudah dilarang pemerintah seperti diatur dalam Kepres nomor 30 tahun 1980. Menindaklanjuti dari kajian terhadap pelamparan dasar atau di sini istilahnya kapal gerdan, atau secara umum ada yang menyebut juga kapal cantrang. Ini mendasari kepada keputusan Kepala Dinas Perikanan dan keputusan Gubernur Jawa Tengah, yang mana pada saat itu untuk menunjang keberhasilan alat tangkap yang dirasa mengatasi kapal troll atau dikecilkan oleh nelayan-nelayan tradisional ini menjadi kapal cotok kalau di Rembang istilahnya itu. Yang jelas kapal cotok atau troll ini sangat merusak kondisi ekosistem dari perairan pada umumnya, juga merusak biota dan lain sebagainya, terutama pada terumbu karang yang ada di wilayah Kabupaten Rembang. Cantrang adalah alat menangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring yang terdiri dari sayap, badan, dan kantong. Bagian-bagian cantrang adalah: sayap adalah bagian jaring yang terpanjang dan terletak di ujung depan dari cantrang.
Sayap terdiri dari 2 potong jaring dengan bahan PE. Mata jaring 9-12 inci dengan panjang mencapai 22 meter. Badan adalah bagian jaring yang terletak di antara bagian kantong dan bagian sayap jaring, dengan mata jaring 1/4 sampai 3 inci dari bahan PE. Mulut jaring adalah bagian badan jaring yang terbesar dan terletak di ujung depan dari bagian badan jaring. Kantong adalah bagian jaring yang terpendek dan terletak di ujung belakang dari cantrang, dengan mata jaring 3/4 sampai 1 inci dari bahan PE. Tali ris atas adalah tali yang berfungsi untuk menggantungkan dan menghubungkan kedua sayap jaring bagian atas. Tali ris bawah adalah tali yang berfungsi untuk menghubungkan kedua sayap jaring bagian bawah. Tali selambar adalah tali yang berfungsi sebagai pengejut ikan dan penarik cantrang ke atas geladak kapal. Terbuat dari bahan nilon yang dipintal dengan kain dengan panjang mencapai 600 meter. Dalam operasinya, cantrang dilengkapi dengan pelampung yang ditempatkan pada tali ris atas, pemberat yang terbuat dari lempengan timah yang digulung di tali ris bawah dengan berat mencapai 10 kg. Pemberat yang ditempatkan di ujung sayap masing-masing 5 kg, pelampung tanda yang ditempatkan pada ujung tali selambar. Cantrang dioperasikan dengan kapal khusus cantrang. Untuk cantrang 1 hari layar atau dikenal one day fishing, tonase kapal antara 9-12 GT. Biasanya, kapal ini dilengkapi dengan gardan untuk menarik tali selambar, tempat khusus untuk menempatkan tali selambar, dan lain sebagainya. Sebelum berangkat ke laut, nelayan mempersiapkan perlengkapan kapal termasuk mempersiapkan BBM, menata jaring, dan sebagainya. Nelayan cantrang memulai aktivitasnya pada pukul 3 dini hari. Mereka mempersiapkan kapal, bahan bakar, dan perbekalan sebelum berangkat. Jumlah ABK antara 9-12 orang yang terdiri dari juru mudi, juru mesin, juru masak, dan ABK penarik jaring. Mereka menuju daerah penangkapan hingga 10 mil yang ditempuh dalam waktu 2-3 jam. Cantrang dioperasikan dengan cara melingkarkan tali selambar dan jaring menyelusuri dasar perairan yang ditarik oleh kapal. Pertama, mau mengoperasikan selambar ada tandanya, yaitu pancang, yang namanya pancang. Itu diturunkan dulu, nanti setelah itu terus tali batek itu turun. Setelah batek sebelah itu habis, lalu menaburkan cantrang. Cantrang itu yang ditaburkan dulunya, yang pertama itu adalah bulahu, Pak. Yaitu semacam kepek lah. Dan lalu terus pelampung ditaburkan dan bersamaan sama kantongnya itu tadi yang ada batunya itu. Nah, setelah itu terus sayap yang belakang ditaburkan. Nanti setelah itu tali yang belakang itu diulur terus langsung untuk memegang pancang yang tadi itu, yang tadi ditaburkan yang pertama itu. Terus ditarik kan itu enggak memerlukan ditarik untuk langsungan ditarik, enggak,
untuk menahan dulu biar tali ini turun mendasar gitu. Kalau tidak mendasar nggak dapat ikan. Penarikan tali selambar dengan tujuan untuk menarik dan mengangkat cantrang ke atas kapal dengan menggunakan mesin gardan. Pengoperasian cantrang tidak dilakukan dengan menghela atau menarik jaring dengan kapal bergerak, tapi dengan menarik jaring dengan posisi kapal diam. Kegiatan pertama dalam operasi cantrang adalah setting alat, dilakukan dengan cara menurunkan secara berturut-turut pelampung tanda yang berkaitan dengan tali selambar, menurunkan tali selambar pertama dengan gerakan kapal yang melingkar, menurunkan jaring yang dimulai dengan sayap pertama, badan, dan sayap kedua yang dilakukan dari salah satu sisi lambung bagian buritan kapal dengan gerakan laju kapal membentuk lingkaran sesuai dengan panjang tali selambar dengan kecepatan kapal tertentu. Penggunaan tali selambar yang panjang adalah untuk memperoleh jarak sapuan atau sweep area cantrang yang panjang. Menurunkan tali selambar kedua dengan gerakan kapal tetap melingkar dan menuju pelampung tanda. Setelah mencapai pelampung tanda, maka pelampung tanda segera diambil dengan alat tertentu dan diikatkan pada mesin gardan untuk ditarik dengan posisi kapal bertahan untuk diam. Penarikan tali selambar dilakukan dengan bersama-sama sehingga jaring dapat terbuka secara optimal. Setelah tali selambar sudah naik ke kapal, penarikan dan pengangkatan jaring dilakukan dari buritan perahu atau kapal dengan ditarik oleh ABK kapal.
Hasil tangkapan cantrang berupa ikan-ikan demersal atau ikan dasar, kadang-kadang juga terdapat ikan pelagis yang terperangkap saat hauling. Hasil tangkapan ikan kemudian disortir berdasarkan ikan ekonomis penting seperti manyung, belambangan, kurisi, dan lain-lain. Setelah ikan disortir, nelayan melanjutkan aktivitasnya dengan setting kedua dan seterusnya hingga mencapai 5-12 kali. Aktivitas penangkapan biasanya diakhiri pada tengah hari. Kemudian mereka pulang menuju tempat pelelangan ikan atau TPI untuk melelang ikan. Hasil tangkapan kemudian dibongkar untuk selanjutnya dilelang di TPI. Senyum nelayan akan selalu mengembang setiap mendapatkan hasil yang banyak. Hari ini, tadi setelah saya melaut dan saya pulang, itu hasilnya lumayan. Dapat ikannya itu jenis manyung. Jenis manyung, yaitu sekitar kurang lebih 4 kintal. Dan 1 kilonya kurang lebih 2.000 sampai 3.000 rupiah. Alat tangkap yang paling efektif untuk sementara ini ya jenis santrang tadi, ampara dasar.
cuman aturan aja yang diperketat, masalah fishing ground, kemudian terus tonasenya, terus kemudian lebar jaringnya dan lain sebagainya. Nelayan cantrang Rembang pada umumnya itu berkembang pesat, dan di sini harapan semua masyarakat Kabupaten Rembang, khususnya nelayan cantrang, itu menghimbau untuk pemerintah memajukan masyarakat nelayan cantrang di Rembang, karena harapan satu-satunya masyarakat cantrang, masyarakat Rembang yang khususnya orang bekerja di laut yang ikut cantrang itu hasilnya agaknya baik.